Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat andalan. Welcome back to Lensa Madrasah, your favorite school podcast yang selalu nemenin hari-hari kalian semua dengan obrolan seru dan inspiratif. How's life nih everyone semua? Semoga sobat andalan semua lagi dalam keadaan yang sehat, happy, dan pastinya tetap semangat ya menjalani aktivitas baik di madrasah maupun di luar madrasah. Seperti biasa, di podcast ini kita nggak cuma ngobrol santai aja sobat andalan, tapi kita juga bakal banyak sharing hal yang menarik dan pastinya relatable banget nih sama sobat andalan semua sebagai siswa di madrasah. And in today's episode, we are going to have a very interesting and meaningful conversation. Karena kita bakal ngobrol langsung nih bareng seseorang yang punya peran penting di balik berbagai kehidupan dan kegiatan kita di madrasah. Baik itu pembinaan karakter, kedisiplinan, sampai banyak kegiatan seru yang sering kita ikuti. Semuanya nggak lepas nih dari brand beliau. Langsung aja kita sapa Wakil Kepala Bidang Kesiswaan kita, Mr. Onandar. Say hi to kamera, Mr. Halo, assalamualaikum sobat andalan. Good afternoon everybody. Gimana nih Mr. kabarnya? Ini masih suasana lebaran, pasti masih happy Mr. Alhamdulillah. Ini dengan reporter kita. So, Mister, Adiasa, Mister. Adiasa, Masya Allah, Adiasa. Adiasa nampaknya semakin menambah ke depan sama dengan Mister setelah lebaran. Ya, buat sobat andalan, selamat Happy Eid Idul Fitri ya. Eid Mubarak 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah curahkan keberkahan, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, kita sudah dicas full selama Ramadan. Semoga jangan sampai cepat lowbat gitu. Udah nambah ketakwaan nih. Iya, tetap bertahan pasti. Cas baterainya ya, jangan sampai cepat lowbatnya begitu. Oke, Diaksa. Oke, Mister. Nah, Mister, sebelum kita masuk ke topik yang lebih jauh dan ngobrolin banyak hal seputar kesiswaan, boleh nih kita flashback sedikit. Sebenarnya gimana sih awal perjalanan Mister di dunia pendidikan? Apa yang membuat Mister tertarik untuk terjun di bidang ini sampai akhirnya sekarang dipercaya mengemban peran di bagian kesiswaan madrasah kita? Wow, Adiaksa, kalau kita ceritakan mungkin satu episode nggak cukup sepertinya. Kita rangkum aja, Mister. Mungkin kalau diceritakan butuh waktu yang luar biasa. Bisa dibikin sinetron lah, Adiaksa. Lumayan panjang berarti Mister ya. Sangat panjang sekali. Singkat ceritanya seperti ini ya, Adiaksa. Sebenarnya Mister sebelum menjadi mahasiswa IAIN Susko tahun 2000 tersebut, Mister kan pernah dulu sudah menjadi honorer di MTSN 1 Ujung Batu Pasir Pengarean. Ujung Batu Rohol maksudnya, maaf. Ujung Batu Rohol. Jadi di Ujung Batu itu bertemulah salah seorang, bisa kita katakan abang yang selalu memperhatikan Mister gitu kan. Apa disampaikannya sama Mister, Pak Nandar, sepertinya kalau kita mau jadi guru sebelum kita selesai S1-nya lebih baik kita selesaikan dulu S1-nya. Karena di Indonesia ini pembuktian ijazah sangat diperlukan gitu. Maka itulah yang memotivasi diri Mister, sehingga tahun 98 sampai tahun 2000 itu Mister menjadi honorer di MTSN Ujung Batu Rohol, Rokan Hulu. Kemudian mendaftarkan diri sebagai mahasiswa S1 di IAIN Suska. Apa itu Mister kalau boleh tahu? Kalau sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri UIN Suska. Kalau sekarang dulu kan zaman Mister adalah IAIN Suska. Kalau kami nyebutnya eng gitu. Jadi mahasiswa terakhir dengan masih ijazah Mister itu di 2004 itu adalah mahasiswa terakhir yang ijazahnya sebagai mahasiswa sarjana di IAIN Suska Pekanbaru. Kalau nggak salah sih 2005-nya sudah berubah menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Jadi itulah motivasi kenapa Mister terjun ke dunia pendidikan. Pernah juga dulu sewaktu Mister belum menjadi guru, pernah bantu-bantu family jualan gitu kan. Berdagang Mister. Berdagang gitu kan, ada di Jakarta, ada juga di daerah Jawa Tengah sana. Memang menyebar ya, pernah istilahnya kita kan suka juga healing gitu kan. Di Jakarta dia sampaikan, aduh nampaknya adik abang ini tidak cocok jadi pedagang, lebih cocok jadi guru katanya. Itulah
kalimat-kalimat mereka itu yang memotivasi Mister untuk terjun ke dunia pendidikan. Singkatnya seperti itu deh untuk apa istilahnya ya Adiaksa ya. Oke. Terus kenapa sih Mister bisa terjun di bidang kesiswaan ini, sejak kapan dan gimana nih cerita awalnya? Kalau cerita awalnya sih gimana ya? Di kesiswaan kalau Mister kan alhamdulillah semenjak bergabung mendapatkan tugas di MTSN 1 Kota Pekanbaru kan dari Januari 2005. 20 tahun lalu, Mister, ya? Januari 2005 itu sudah bisa dikatakan Mister pernah berada di kurikulum, kemudian pernah berada di Rohis, kemudian juga ada di kesiswaan gitu. Jadi bergabungnya di kesiswaan ini sudah cukup lama. Ya semasa waktu itu kalau tidak salah Bu Desdianti sebagai wakil kesiswaan kita. Jadi kemudian juga setelah itu ada Pak Zul yang sudah pernah bakti juga bersama di kesiswaan gitu kan. Jadi sudah cukup lama di kesiswaan dan apalagi bersama dengan Abi Yunil gitu kan. Jadi setelah ya alhamdulillah mungkin untuk bidang-bidang yang ada di madrasah ini yang belum Mister cicipi istilahnya. Emang makanan ya. Itu adalah di sarana prasarana. Mungkin itu yang belum Mister bergabung di bidang sarpas gitu. Jadi sudah cukup lama di bidang kesiswaan ini Adia. Sekarang alhamdulillah udah mendapat amanah sebagai wakil kepala. Sebenarnya ya, gimana ya, bukan apa ya, kalau ini ada tugas berat gitu. Tugas berat karena kita betul-betul istilahnya bisa membawa anak-anak soleh dan soleha di madrasah kita ini menjadi generasi yang terbaik. Jadi tanggung jawab yang besar nih, Mister. Luar biasa sekali. Nah, Mister, kalau misalnya kita ngomongin tentang kesiswaan, sebenarnya what does kesiswaan mean from your perspective? Kalau my opinion sih istilahnya untuk kesiswaan ini sangat besar sekali ya. Karena kita yang pertama kan juga sebagai wadah untuk pengembangan minat. Kalau di kurikulum kan ada akademiknya. Nah, sementara kita kan di bidang non akademik, tentu bagaimana potensi-potensi yang luar biasa dari murid kita di MTSN 1 Kota Pekanbaru ini, apakah bidang olahraga ataupun bidang seni ataupun bidang pramuka ataupun bidang-bidang yang mereka geluti, yang mereka cinta dengan bidang tersebut, tentu kita mewadahinya bukan hanya sebagai hobi, tetapi bagaimana bisa menggali potensi diri sehingga bisa meraih sejuta prestasi bersama madrasah kita, tentunya di kesiswaan yang mereka cintai gitu. Dan pasti kesiswaan harus menjamin itu ya, Mister. Memberikan wadah. Kemudian juga kan selain daripada mewadahi apakah itu dia pengembangan non akademik, juga tentu kita bagaimana pembentukan karakter. Karena inilah yang paling penting, karena sebenarnya kan adab itu kan lebih utama dibanding ilmu. Jadi pembentukan karakter ini adalah bagaimana membentuk karakter murid-murid kita menjadi karakter yang mendahulukan. Nah, menurut Mister, kenapa sih penting bagi siswa untuk aktif di kegiatan sekolah, gak cuma fokus di kelas aja? Ya, sangat gimana ya Adia saya, kita itu kan terus harus ada balansisasi. Kalau hanya ya keseimbangan antara akademik dan non akademik. Jadi kalau siswa dia selalu ada keinginan mereka untuk menggali potensi di luar kelas, berarti kan ada keinginan dan kemauan siswa atau murid kita untuk membangun rasa percaya diri mereka. Mereka bergabung di pramuka, mereka bergabung di PMR, mereka bergabung seperti ya Adiaksa jalankan saat ini di jurnalis, ya di Rohis, semuanya itu kan wadah bagi mereka untuk membangun percaya diri mereka, kemudian memunculkan kemampuan mereka berpublic speaking, kemudian juga untuk ya utamanya sekali adalah dengan mereka tidak hanya fokus di kelas atau belajar saja,
Berarti kan mereka diberikan kesempatan bagaimana mau dan mencetak prestasi di bidang di luar kelas mereka. Luar kelas. Artinya di bidang non akademik yang mereka geluti gitu. Dan juga anjuran kita di kesiswaan bagaimana mereka ataupun para murid untuk juga cinta kegiatan di luar kelas untuk menghindari mereka dari ya dalam tanda kutip kegiatan-kegiatan yang negatif gitu. Semakin seseorang itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang selalu membangun citra diri, kemampuan pribadi, public speaking dan segala macamnya, itu insya Allah akan memberikan kontribusi positif untuk pengembangan diri dari setiap insan itu sendiri. Gitu. Jadi memang harus disupport ya Mister ya. Sangat disupport sekali. Nah terus ya Mister. Ya. Kalau boleh jujur nih, what makes you proud as a wakil kepala bidang kesiswaan ketika melihat siswa-siswa kita? Kayak gimana nih perkembangan siswa kita? Jadi, apa yang membuat Mister tersenyum gitu lihat siswa-siswa kita? Ya, so many things that we are proud of our students Agdiasa. Yang paling utama sekali adalah bagaimana kita melihat transformasi karakter pada diri dan kepribadian murid dari madrasah yang kita cintai ini. Bagaimana mereka bisa membiasakan diri mengucapkan terima kasih, kemudian maaf atau mengawali kata tolong dan segala macamnya. Ini kan sesuatu yang sudah sangat hilang. Terkadang kan apalagi di era sekarang. Iya, apalagi di era sekarang ini. Kalau kita lihat kan kadang-kadang masuk ruangan, assalamualaikum kadang-kadang lupa. Tok pintu kan kemudian masuk ada Bu Rizkana, dia bertanya sama siapa nggak tahu gitu kan. Kan alangkah lebih baiknya kalau kita lihat ada pengembangan karakter dari murid kita. Ya ketok pintu, tok, assalamualaikum, maaf ibu, ada Bunda Rizkana, kan lebih indah kalimat. Betul sekali. Itu salah satu dari bagaimana kalau transformasi karakter ataupun adab ini menyentuh para murid, dan ini mereka dengan ini terbiasa dengan kata-kata maaf, kata-kata tolong, terima kasih, ini sangat luar biasa sekali. Dan juga kita bisa melihat bagaimana yang membuat kita tersenyum itu adalah ketika muncul bibit-bibit unggul dari non akademik sehingga mereka berprestasi apakah di tingkat kota, provinsi, bahkan nasional atau nasional, dan harapan kita kalau mereka sampai ke internasional tentu lebih sangat membanggakan madrasah yang kita cintai ini. Membawa nama madrasah, betul sekali. Dan juga kita bisa lihat bagaimana yang membuat kita tersenyum itu adalah ketika murid-murid kita ini sudah menjadi alumni, mereka sukses dengan dunia mereka, tetapi tetap mereka menjadi insan yang rendah hati. Itulah yang sangat-sangat menyentuh hati kita. Bukan hanya kesiswaan, tetapi juga para guru. Ketika mereka hadir 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, ketika mereka sudah purna siswa, artinya alumni dari madrasah ini kan, datang mereka, izin Bu, ini ingat enggak dengan kita? Ini masih ingat enggak dengan kita Mister? Ini masih ingat ada dengan kita Bapak? Masih ingat dengan kita Abi segala macam kan? Ini lo dulu yang rambutnya selalu panjang, yang susah, kalau yang mau ada razia rambut hilang-hilang, enggak hadir sekolah gara-gara razia rambut, justru enggak datang sekolah sampai izin 2 hari. Itu ketika mereka sudah sukses dengan dunia mereka dan juga sukses dengan akhirat mereka hadir kembali ke madrasah ini dengan kerendahan hati. Itu adalah salah satu yang sangat menyentuh hati kita, terutama di kesiswaan dan juga wabil khususnya juga para guru di madrasah yang kita cintai ini. Nah, Mister sempat bilang kalau misalnya ada juga siswa yang mengembangkan diri di bidang non akademik. Nah, mungkin ada nih Mister, banyak siswa yang takut itu untuk mengembangkan. Mungkin takut dijudge, takut gagal. Kira-kira itu saran dari kesiswaan gimana nih Mister? Ya, kalau kita melangkah itu sudah diawali rasa takut, maka kita tidak akan pernah berani untuk melangkah. Saran dari Mister, sekecil apapun tantangan itu kita harus memberanikan diri. Jadi jangan pernah mengatakan takut dan jangan pernah mengatakan menyerah. Kalau seandainya kita ingin meraih sesuatu yang menjadi impian kita,
Orang-orang besar itu berawal dari mimpi yang kecil. Karena dari mimpi itulah mereka beretikat, berazam, berkemauan, sehingga bagaimana step-step atau langkah-langkah untuk meraih mimpi itu menjadi kenyataan. Kalau kita tak bermimpi hari ini, tentu kapan lagi kita bisa akan meraih kesuksesan untuk masa yang akan datang. Jadi beranikan diri. Harus mencoba. Ya, Mister, ya. Peribahasa Arab katanya jarrib wala histakun arifan, coba dan perhatikanlah maka engkau akan menjadi orang yang tahu. Seperti itu. Kalau kita tidak pernah try, tentu kapan lagi kita akan pernah ada pengalaman di bidang tersebut. Kita nggak akan tahu gimana rasanya. Betul sekali. Karena kegagalan itu kan bukan gimana ya? Kegagalan itu kan bahasanya sila keberhasilan yang tertunda. Nah, betul sekali. Kalau hari ini kita gagal dan belajar dari kegagalan, insya Allah kedepannya kegagalan itu akan berubah menjadi keberhasilan. Dan kegagalan itu juga bukan rambu kita untuk stop ya Mister ya. Betul sekali ya. Jangan pernah berhenti ketika kita kan kadang-kadang kan aduh capek aja panas lah. Sehingga tak ada lagi kemauan, tidak ada lagi tidak bangkit lagi semangatnya untuk mencoba kembali agar istilahnya kegagalan itu sudah bisa menjadi keberhasilan. Mister, last but not least, Oke. kalau siswa bisa mengubah satu hal kecil dalam dirinya, mulai hari ini menurut Mister itu harus apa? Apa yang perlu dirubah dari hal itu? Ya, last but not least, menurut Mister yang paling kecil sekali adalah yang harus dirubah adalah bagaimana memunculkan kembali karakter murid yang luar biasa. Seperti yang Mister paparkan sebelumnya, mungkin hal-hal kecil yang mungkin sudah terlupakan saat ini, ketika kita berjumpa minus mengucapkan salam, alangkah lebih indahnya di madrasah ini ketika kita berpapasan. Assalamualaikum brother, assalamualaikum akhi, assalamualaikum pak, assalamualaikum bu, assalamualaikum bunda, assalamualaikum umi. Hal-hal yang seperti itu kalau misalnya menjadi kebiasaan, insya Allah membawa aura positif yang luar biasa di madrasah kita cintai. Dan juga mungkin seperti yang Mister sampaikan, alangkah lebih baiknya bagaimana murid-murid kita di madrasah ini terbiasa dengan kata-kata maaf, terbiasa dengan kata-kata tolong, terbiasa dengan kata-kata terima kasih. Ya. Artinya membiasakan tiga kata yang sudah mulai hilang ini, dan ini terbiasa oleh para murid madrasah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk perubahan karakter dari murid-murid madrasah yang kita cintai. Mudah-mudahan saja Adiaksa. Kalau harapan Mister ya dari Mister, kemudian juga dimulai dengan Adiaksa, Adiaksa kemudian memberikan sindrom kepada teman sekelasnya, teman sekelas juga memberikan sindrom kepada teman-teman yang lainnya, sehingga setiap kali kita ngomong maaf, ini kira-kira punya siapa? Setelah ini punya siapa? Oh terima kasih ya. Tolong teman, jangan akan lebih indah bahasa itu. Tolong teman bantu saya diambilkan ini daripada woi tolong cik woi. Kan itu kan justru membuat image yang kurang. Iya betul. Merubah cara kita berbahasa menjadi bahasa yang lebih sopan dan indah itu sesuatu yang kecil tetapi memberikan makna yang sangat besar sekali. Mungkin itu menurut Mister hal kecil yang mungkin apa yang mesti menjadi istilahnya perlu digalakan, bagaimana para murid madrasah bisa menggunakan terbiasa dengan kata-kata salam, kemudian terbiasa dengan kata-kata maaf, terima kasih, tolong dan segala macam. Itu akan menjadikan komunikasi yang lebih indah secara intern antar murid di madrasah dan juga apalagi dengan orang-orang yang mereka cintai, guru-guru mereka, dan lebih khusus lagi adalah kepada orang tua ananda di rumah masing-masing. Cuman ya Mister, mungkin ada beberapa siswa yang dia udah terbiasa nih, misalnya berbicara yang maaf kurang sopan untuk Mister. Jadi gimana sih cara biar murid tersebut atau siswa tersebut bisa mengubah hal tersebut, Mister? Ya, bagaimana siswa atau murid yang biasa dengan kata-kata ataupun kalimat yang mungkin terbiasa dengan nada-nada yang negatif ataupun bahasa-bahasa yang kasar segala macamnya. Itu yang pertama, bagaimana
ada keberanian dari murid tersebut keluar dari circle tersebut. Karena dengan stay berada di circle yang sama, circle yang selalu berbahasa kasar, maka itu yang akan menjadikan mungkin membuat menurut mereka adalah sesuatu yang biasa. Tetapi kalau sesuatu yang biasa dibiarkan dalam ketidakbaikan, maka ini akan menjadi kelaziman. Maka hindarilah circle-circle yang merugikan diri dan tidak memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi, Nah, Mister, kalau misalnya kita ngomongin tentang kesiswaan, sebenarnya what does kesiswaan mean from your perspective? Dan seberapa besar sih perannya dalam kehidupan siswa di madrasah kita? Oke, kesiswaan ya. Baik, kesiswaan itu kan sebenarnya kan sebagai wadah bagi para murid madrasah. Bagaimana murid-murid madrasah mereka mendapatkan tempat bagi mereka untuk pengembangan, apakah itu terutamanya kan di bidang non akademik mereka. Betul, Ustaz. Ada murid-murid yang cinta dengan pramuka, Olahraga, seni, ada gitu, olahraga seni gitu kan. Jadi di kesiswaan lah tempat mereka untuk mencari tempat. Bagaimana ini bukan hanya sekedar menyalurkan hobi, tetapi juga tempat mereka meraih sejuta prestasi. Jadi kan sudah cukup banyak sekali bagaimana siswa-siswa ataupun murid-murid terdahulu di madrasah kita ini sudah sampai ke jenjang nasional, bukan hanya berbicara di bidang kota ataupun provinsi gitu. Jadi itulah harapan terbesar kita ya. Dan juga selain sebagai wadah untuk mengembangkan potensi diri dalam bidang non akademik, kesiswaan juga tentu sebagai tempat membentuk karakter bagi para murid kita. Kan kita tahu bahwasanya al-adabu fawqal ilmi. Artinya adab itu adalah lebih utama daripada ilmu. Artinya kesiswaan adalah sebagai wadah bagaimana membentuk karakter murid agar mereka lebih mengutamakan adab mereka dibandingkan mengedepankan kehebatan mereka dalam bidang ilmu pengetahuan. Juga bagaimana kesiswaan juga kan sebagai wadah bagi para murid, di mana murid kita ini kan tentu ada di antara mereka yang dari usia yang saat ini sudah nampak cikal bakal sebagai calon pemimpin masa depan. Jadi supaya bisa mengembangkan hobi mereka dalam bidang kepemimpinan ini, disitulah wadah yang sudah disiapkan oleh kesiswaan, ada OSIM, ada MPK gitu kan. Bagaimana mereka yang ingin menyalurkan hobi mereka dalam bidang kepemimpinan itu tersalurkan. Bagaimana mereka bisa membimbing, membawa teman-teman sejawat mereka untuk mencapai sebuah keinginan dari organisasi yang mereka pimpin. Selanjutnya juga merupakan pendamping ataupun pelindung bagi seluruh murid madrasah. Bukan hanya sekedar memberi motivasi, tetapi menjadi tempat aman dan nyaman bagi seluruh murid. Mungkin di antara mereka ada yang tidak nyaman, apakah itu kita sebutlah perundungan dan segala macam gitu kan. Jadi kesiswaan hadir memberikan rasa aman dan nyaman untuk menjaga keharmonisan juga. Betul sekali. Artinya mereka tidak merasa was-was datang ke madrasah. Siapa yang menyebabkan kamu ini dan segala macamnya? Datang ke sini. Di sini adalah pengganti daripada ayah bunda kalian. Bagaimana kalian merasakan aman dan nyaman. Kedua ya, Mister, ya? Betul sekali. Dan juga kesiswaan juga merupakan wadah bagi anak-anak kita. Bagaimana mulai dengan kesiswaan ini menanamkan jiwa sosial, empati dan solidaritas bagi mereka. Kita kan bisa lihat bagaimana adanya penggalangan dana dari korban-korban bencana ataupun kita kenal juga ada andalan berbagi dan segala macamnya. Itu adalah untuk menimbulkan rasa empati dan solidaritas yang tinggi untuk selalu berbagi atas nikmat Allah yang luar biasa yang kita rasakan saat ini. Mungkin itulah my opinion about student affairs in our madrasah. Berarti memang kesiswaan ini betul-betul menjadi wadah berkembang siswa. Sangat benar sekali. Berarti perannya ini bagi kehidupan siswa di madrasah itu seberapa nih, Mister? Seberapa besar gitu, Mister? Sangat besar sekali. Karena kita kan bukan hanya madrasah, bukan hanya melirik mereka yang berpotensi di bidang akademik saja.
tetapi juga justru bagaimana madrasah juga memberikan tempat buat murid-murid mereka yang punya jiwa kepemimpinan, mereka yang cinta dengan permuka, mereka yang aktif dan ada hobi dalam bidang seni, olahraga dan segala macamnya. Tentu inilah peran madrasah yang mana selalu menjadi pemikiran dan inovasi bagi kesiswaan supaya apa yang menjadi keinginan ataupun penyaluran kemampuan minat bakat para murid dalam bidang non akademik ini bisa tersalurkan dengan sangat baik sekali. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang Mister, apa sih tantangan terbesar yang sering dihadapi siswa zaman sekarang? Apalagi di lingkungan madrasah nih, Mister. Nah, apalagi itu terutama di lingkungan pertemanannya nih, Mister. Karena seperti yang kita ketahui ya, Mister, di zaman sekarang ini apalagi di era digital, banyak siswa yang terdapat kendala, Mister, dalam beradaptasi, bergaul dan berteman. Jadi, menurut sudut pandang Mister, gimana nih? Apa faktornya dari hal tersebut bisa terjadi? Ya, kalau masalah pertemanan mungkin ya karena mungkin kita bisa melihat ada yang nyaman, istilahnya mereka memang selalu aktif dalam berbicara dan segala macamnya. Ada yang karakternya mereka selalu hening-hening saja gitu kan. Beragam berarti misalnya. Beragam, sangat beragam sekali gitu. Makanya kalau walaupun di madrasah mungkin kita akan membatasi, mungkin bisa dikatakan kan ada larangan kita membawa Android, membawa HP dan segala macamnya. Tetapi kan selepas dari madrasah mereka kan ada persatuan, ada grup WA mereka gitu kan, di mana mereka saling berbagi, saling beradaptasi, saling memahami. Misalnya kan ada grup mereka bersama wali kelas mereka dan ada grup mereka sesama mereka gitu. Mungkin itu salah satu wadah bagi anak-anak kita atau murid-murid kita bagaimana mereka bisa saling memahami di antara mereka. Namun yang mungkin menjadi catatan dan perhatian tentu terkadang ada yang nyaman dengan mereka yang selalu menyapa dengan bercanda gitu kan. Tetapi ada juga yang mungkin yang menyapa dengan istilahnya bagi mereka itu bercanda itu adalah merupakan perundungan dan segala macamnya. Artinya menurut pandangan Mister ya Diaksa ya, kalau sudah sesama teman satu istilahnya satu circle ataupun satu kelas itu berarti ya jangan terlalu baperan gitu. Karena kadang-kadang inilah yang menjadi hal yang kecil menjadi masalah yang besar karena terlalu baper gitu. Makanya pandai-pandailah kita bisa menjaga perasaan kita karena ini mungkin ya kategorinya bukanlah suatu apa tetapi hanya sekedar bercanda, tapi yang bercanda pun jangan sampai bercanda yang berlebihan gitu. Artinya apa yang kita tampilkan, apa yang kita tayang, apakah berupa foto ataupun berupa video, jangan sampai video itu merusak hubungan kita. Kita kembalikan terlebih dahulu kepada diri kita. Ini foto si fulan misalnya, ini foto teman kita mau kita share di grup sesama kita. Seandainya yang di foto itu adalah diri kita, kita nyaman nggak dengan foto itu? Kalau seandainya kita nyaman, silakan kita share. Tapi kalau seandainya video itu adalah kita kembalikan kepada diri kita, foto itu kita kembalikan kepada diri kita, begitu di-share oleh seseorang kita merasa tidak nyaman, berarti janganlah sampai di-share hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak merasa berarti harus saling menjaga perasaan misalnya. Sangat benar sekali, karena perasaan inilah yang istilahnya bisa menjaga kekompakan dan solidnya suatu persahabatan tersebut. Berarti tantangan itu memang ada di diri masing-masing ya Mister ya? Ya, kalau tantangan dalam pertemanan ya seperti itu. Mungkin itu yang perlu dijaga itu adalah perasaan kita. Makanya Islam kan mengajarkan kita kan beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada sibuk dengan aib orang lain. Artinya kalau kita kembali pun dalam 5 jari ini, kalau kita menunjuk, satu tunjuk itu kepada orang lain, 4 tunjuk kembali pada diri kita. Itu iktibar pembelajaran bagi kita bahwasanya apa yang kita bagikan, apa yang kita share, apa yang kita sampaikan, ketika kita menyampaikan kepada seseorang, tolong dikembalikan dulu kepada diri kita.
Kalau diri kita sudah merasa aman dan nyaman, tidak merasa terusik, silakan kita bagikan. Tapi kalau seandainya menyebabkan tersinggungnya seseorang, terlukanya hati seseorang, berarti hal ini tidak wajar untuk kita bagikan. Itu kalau seandainya dalam dunia pertemanan ya. Tapi kalau di era digital ini yang menjadi tantangan terbesar buat murid-murid kita banyaknya kecolongan. Maksudnya begini ya dia saya, kecolongan dari para murid kita bagaimana mereka kurang mahir dalam membagi waktu. Dalam era digital ini mereka terkadang tidak tahu mana waktu siang dan mana waktu malam. Sehingga akhirnya kalau bagi murid-murid kita yang mungkin kurangnya proteksi dari orang tua dalam penggunaan waktu untuk bersosial media, artinya bermain dengan HP mereka, sehingga mungkin ada yang sampai larut malam mereka masih sibuk dengan dunia maya dan segala macamnya, sehingga paginya kelelahan. Ini adalah tantangan terbesar. Artinya bijak-bijaklah dalam membagi waktu supaya mereka selalu bisa belajar konsentrasi penuh. Bagaimana mereka bisa menjaga diri mereka itu konsentrasi dalam belajar. Dan kita bisa lihat kan kalau di dunia digital sekarang ini kan banyak kita lihat bagaimana berkurangnya kemampuan literasi siswa gitu. Kadang ketika dihadapkan dengan soal-soal yang panjang, malas baca gitu. misalnya. Bosan. Lihat soal sepanjang separagraf itu suntuk ya.